Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita akan membaca 3 surah atau 3 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, surah Al-Baqarah ayat 21, dan surah Al-Bayyinah ayat 5. Ketiga ayat di dalam beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran ini menjelaskan tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala. Baik, kita akan membaca satu persatu surat Al-An'am ayat 162 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Artinya, Qul, katakanlah wahai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan demikian itulah, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-An'am ayat 162 163 ini menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya kehidupan, kematian, bahkan ibadah kita, sholat kita, semuanya hanya diperuntukkan untuk semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan semuanya berharap untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Di akhir ayat di 163, wa ana awwalul muslimin, menginspirasi kepada kita, memotivasi untuk kita semuanya bahwa kita harus menjadi yang terdepan di dalam berislam. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat, patuh, tunduk kepada aturan-aturan dan syariat-syariat yang telah Allah buat untuk kita semuanya. Wa ana awwalul muslimin, jadikan menjadi moto kita bahwa kita adalah yang terdepan di dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Maka di ayat yang lain yang telah kita baca dulu, ada ayat fastabiqul khairat,
berlomba-lombalah kalian di dalam mencapai kebaikan. Maka kita harus berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, ya ayyuhan nasu, wahai manusia-manusia, u'budu, beribadahlah kalian semuanya, Rabbakum, kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang telah menciptakan kalian semuanya. Walladzina min qablikum, dan Tuhan yang sama yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya adalah surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullaha, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah, mukhlisina, dengan mengikhlaskan diri, memurnikan diri, lahudin, di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hunafa'a, secara lurus, wa yuqimus sholata, dan kemudian menegakkan sholat 5 waktu tentunya, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat, wa dzalika, dan demikianlah itu dinul qayyimah, agama yang lurus. Di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ini memerintahkan dengan jelas kepada kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala secara murni, secara ikhlas, tanpa membawa-bawa Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ayat yang sebelumnya dijelaskan la syarikalah, bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Maka ketika kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi hamba-hambanya yang berjalan pada agama yang lurus, agama yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi titik poin di dalam ayat ini, yaitu ketika kita beribadah kepada Allah, kita beribadah secara ikhlas, murni, mencari ridha Allah Ta'ala. Kita tegakkan sholat, kita tunaikan zakat ketika zakat itu telah mencapai haul
dan nisabnya, telah mencapai batasan untuk wajib dikeluarkan zakatnya. Demikianlah beberapa ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan tentang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita untuk senantiasa berada pada jalan Allah, jalan yang betul-betul bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.